Yo, hai. Balik lagi di channel kesayangan kalian, yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul She Rides Shotgun tahun 2025. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Nate. Ia merupakan mantan penjahat yang baru saja keluar dari penjara. Saat dibebaskan, ia berada dalam bahaya besar karena dendam musuh lamanya yang membuat nyawanya terancam. Seperti apa kisah Nate? Langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Di sebuah kota terpencil, terlihat seorang anak kecil yang bernama Polly. Dia baru saja selesai sekolah dan menunggu jemputan datang. Melihat Polly yang tak kunjung dijemput, salah satu guru menyuruh Polly untuk menunggu di dalam. Namun, karena sudah menunggu terlalu lama, Polly menolak ajakan gurunya itu dan sesaat kemudian muncul sebuah mobil yang dikendarai oleh ayah Polly yang bernama Nate dan menyuruhnya untuk ikut bersamanya. Come on, we gotta go. Let's go. Perlu diketahui bahwasannya Nate telah lama berpisah dengan istri sekaligus ibu dari Polly, sehingga Polly yang sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya, ia sedikit ragu untuk ikut dengan ayahnya itu. Saat di perjalanan, Polly curiga terhadap ayahnya, karena ia melihat sang ayah mengemudikan mobil tersebut tanpa kunci, terlebih lagi pecahan kaca yang berada di pintu mobil. Sadar kalau Polly mencurigainya, Nate pun mengalihkan keraguan Polly dengan mengajaknya untuk makan di luar, lalu berkata semuanya baik-baik saja. Everything's fine. Monster, I'm not gonna hurt you. Polly yang mempunyai firasat buruk pun bertanya di mana sang ibu berada. Tapi karena Nate tidak kunjung menjawab pertanyaan itu, Polly pun akhirnya sadar bahwa sang ibu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Polly pun berniat kabur dan melaporkannya kepada para polisi yang kebetulan melintas di hadapan mereka. Sebelum hal itu terjadi, Nate kembali meyakinkan Polly bahwa ibunya baik-baik saja, di mana Polly tidak harus melapor kepada pihak polisi. Don't do that, Polly. I told you once. I haven't done anything. Singkat cerita, Polly dan ayahnya memutuskan untuk menginap di sebuah motel kecil di pinggir kota. Terlihat Nate sedang menghubungi para sahabatnya untuk meminta bantuan, akan tetapi sayang beribu sayang, karena kelakuan Nate di masa lalu, beberapa sahabatnya enggan untuk menolong Nate. Polly yang melihat itu mencoba menghibur sang ayah dengan menikmati snack bersama di sampingnya. Eat it. Guess the flavor. Close your eyes. It's barbecue. Barbecue. Setelah itu, Nate tiba-tiba memotong rambut Polly, kemudian mengecat rambutnya. Entah apa alasannya, akan tetapi di sini Nate khawatir jika keberadaan Polly diketahui oleh orang lain. I love this. It's a little shorter than I expected, but I love it. This is what I was going for. Kemudian Nate mengajari Polly bagaimana caranya agar bisa melumpuhkan penjahat yang bercirikan tato petir biru di pergelangan tangannya. Di sini, Polly diajarkan dengan menggunakan tongkat baseball. Awalnya, Polly kesulitan, namun ketika diperjelas oleh Nate dengan cara membayangkan jika boneka Polly telah diambil oleh seseorang, Polly pun pada akhirnya bisa menguasai teknik tersebut. Setelah melakukan latihan, singkat itu Nate dan Polly pun beristirahat. Namun, Polly yang tidak bisa tidur pun menonton sebuah berita yang tidak sengaja menampilkan tentang sebuah kasus pembunuhan. Ya, yang ternyata korbannya adalah ibu dan ayah angkat Polly. Dalam berita tersebut, diduga kuat bahwa Nate adalah pelaku utama di balik kasus ini. Polly yang melihat kasus ini pun sangat kecewa dengan sang ayah, dan ujungnya ia lebih memilih untuk meminjam telepon kepada pihak motel, kemudian menelepon pihak bantuan yang tertera di dalam berita tadi. Hello? I saw my house on TV. It said to call this number because you're looking for me. Polly, it's good to meet you. This is Detective John Park speaking. Polly, is Nathan with you? I think the murderer. Setelah Polly menutup teleponnya, Nate seketika datang dan mencoba menjelaskan semuanya. Sadar bahwa sang ayah bukan dalang dari kematian sang ibu, Polly langsung menyuruh Nate untuk segera kabur melarikan diri. Untungnya, Nate dan Polly berhasil menghindari polisi, lalu kemudian akan membobol sebuah mobil yang sebelum membobol mobil tersebut, Nate menjelaskan bahwa bukan ia yang membunuh ibu dari Polly. Nate berani berkata bahwa orang-orang dengan tanda petir biru di pergelangan tangannya adalah dalang dari pembunuhan mantan istrinya, di mana dulu kelompok tersebut merupakan mantan kelompok Nate terdahulu. Alasan Nate diincar bersama keluarganya adalah karena Nate telah berkhianat kepada kelompok lamanya, di mana ia berani melawan kepada ketua geng yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Bukan hanya itu,
Niatan Ned yang akan membocorkan lokasi mantan kelompoknya membuat amarah mereka semakin menjadi-jadi. I promise. I will never lie to you. I promise. Do you hear me? Singkat cerita, Ned membawa Polly ke kediaman mantan pacarnya yang bernama Charlotte. Awalnya, Charlotte menolak untuk menolong Ned, akan tetapi setelah melihat Polly, ia tidak tega dan kemudian memberikan mereka masuk. Pada saat di dalam, di sini Ned meminta pinjaman kepada Charlotte sebesar $10.000 untuk biaya bagi ia dan Polly untuk melakukan pelarian. Charlotte yang ketakutan karena kelompok geng yang mengejar mereka kemudian akan membantunya, asalkan mereka hanya tinggal di rumahnya itu cuma 1 hari saja. Di sisi lain, diperlihatkan petugas detektif kepolisian yang sebelumnya berkomunikasi bersama Polly bernama John. Ia menghampiri rekannya yang bernama Jimmy. Dalam pembicaraan itu, John merasa bahwa Ned bukan pelaku di balik semua ini. Dan di sini juga, John curiga dengan semua yang terjadi merupakan perbuatan dari sebuah geng bernama Slaptown, di mana geng itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang dijuluki dengan sebutan Dewa Slaptown. John mempunyai ide, yaitu memanfaatkan Ned untuk membasmi geng tersebut hingga pada akar-akarnya. Akan tetapi, Jimmy bertentangan dengan ide John karena ia hanya ingin satu hal, yaitu menangkap dan menghukum Ned. I'm not looking to reap any whirlwinds together. Drop it. Keesokan harinya, Charlotte mengajak Polly untuk barbekyuan di halaman rumahnya. Selang beberapa waktu, datang sebuah mobil hitam yang rupanya itu merupakan rekan Charlotte yang bernama Felix. Felix sengaja menghentikan mobilnya karena penasaran apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Di sini, Polly merasa curiga terhadap Felix hingga akhirnya Polly menyadari bahwa Felix mempunyai tato petir biru di tangannya. Sontak, Polly bergegas masuk ke dalam untuk memberitahu Ned. Ned yang sedang di kamar mandi tidak mendengar peringatan Polly hingga akhirnya Felix mendobrak masuk dan... Dalam perkelahian itu, Ned berhasil memojokkan Felix dan mengalahkannya. Di situ, Charlotte tidak mau kalau Felix sampai terbunuh karena awalnya kedatangan Felix adalah untuk memberikan uang yang dibutuhkan Ned. Namun, ia tidak percaya dan ujungnya langsung menyeret Felix keluar rumah. Felix yang sudah tidak berdaya mengatakan bahwa Ned tidak akan bisa lolos dari Dewa Slaptown karena ia mempunyai kelompok yang tersebar di semua penjuru kota dan pasti akan menangkap Ned. Ned yang emosi menyuruh Felix untuk memberikan pesan untuk pemimpin mereka, yaitu adalah Dewa Slaptown dengan cara... Setelah itu, Ned dan Polly memutuskan untuk melakukan perjalanan menggunakan mobil Felix. Saat berhenti di sebuah restoran, Ned dan Polly menghitung sisa uang yang ternyata sisa uangnya hanya cukup untuk membeli bensin saja. Dengan kata lain, Ned membutuhkan uang tambahan demi makan mereka sehari-hari. Malam harinya, Ned menyuruh Polly untuk menunggu di dalam mobil sambil berjaga-jaga karena Ned terpaksa akan melakukan aksi pencurian karena uang mereka yang terus menipis. Saat menjalankan aksinya, dari sisi luar terlihat seorang sheriff yang kebetulan akan memasuki toko yang sama. Untungnya, Polly membunyikan klakson mobil dan membuat Ned tersadar dengan kedatangan sheriff tersebut dan terjadilah... Meski terkena luka tembak, Ned berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Akan tetapi, rupanya pelarian mereka diketahui oleh para petugas yang sedang melakukan patroli dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Untungnya, Ned berhasil mengelabui petugas tersebut lalu membawanya ke tempat yang aman. Karena Ned mendapatkan luka tembak di bagian betisnya, membuatnya kesakitan dan menyuruh Polly untuk membelikan obat pereda sakit beserta perban dan alkohol. Untuk sementara, mereka berdua akan beristirahat di sebuah gereja kecil. Ketika Polly sedang membuang sampah, tiba-tiba sheriff sekaligus anggota geng yang mengejar Ned langsung menembaknya. Polly. Beruntung,
tembakannya meleset ketika keberadaan Polly sebentar lagi akan diketahui dan sebelum mengeksekusi si sheriff, Ned menyuruh Polly untuk masuk ke dalam gereja terlebih dahulu. Di keesokan harinya, atas laporan warga, John mendatangi TKP dan menemukan jasad dari sheriff yang sebelumnya dibunuh oleh Ned. Di samping itu, diperlihatkan seorang pria bernama Hauser yang merupakan kepala sheriff setempat, dihubungi oleh rekannya yang juga sedang mencari Ned. John menduga bahwa Ned kabur dengan menggunakan mobil korban. Ia pun langsung menghubungi pangkalan dan meminta mereka untuk melacak lokasi dari mobil yang digunakan. Tak butuh waktu lama, John menemukan lokasi dari Ned dan langsung berangkat ke tujuan. Terlihat Ned sedang berjalan bersama Polly. Kemudian John menancap gasnya lalu menghampiri mereka. Pada kesempatan itu, John mencoba untuk menenangkan Ned dan berkata bahwasannya ia tidak berniat untuk menangkap Ned, tetapi ia hanya ingin meminta informasi dari Ned kemudian kerjasama dengan Ned. This is a conversation you're gonna want to have. What conversation is that? Let's talk about how to call off your green light. Melihat John bukan bagian dari kelompok Dewa Slepton, membuat Ned bersedia memberikan keterangan. Isi dari percakapan mereka terungkaplah fakta bahwasannya kenapa Ned bisa diburu oleh geng tersebut. Kemudian Ned menjawab telah membunuh orang kepercayaan Dewa Slepton sehingga membuatnya marah, kemudian memburu Ned beserta keluarganya. Sebagai jalan keluar dari masalah ini, John menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu adalah menghabisi pemimpin Slepton, dan jika Ned berhasil melakukannya, John akan memberikan uang beserta identitas baru bersama Polly agar mereka berdua bisa kabur ke luar negeri dengan melanjutkan hidup secara tenang. John menerangkan bahwasannya ia tidak bisa menangkap Dewa Slepton karena ia tahu dia memiliki koneksi yang besar. Dengan adanya Ned, John bisa mengerahkan pasukan yang awalnya akan direncanakan menangkap Ned, tapi justru membantu Ned karena Ned tidak bersalah, sekaligus menghancurkan markas dari geng Slepton. Menjelang sore, kita diperlihatkan di mana Hauser memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat salah seorang anggota kartel Meksiko yang akan menyelundupkan garam Cina ke wilayahnya. Terungkaplah sebuah fakta, yaitu adalah Dewa Slepton ternyata si Hauser. Di sini kita bisa melihat dengan kekuasaannya, Hauser bertindak seenaknya, membunuh anggota kartel dan mengeluarkan garam Cina yang berada di perut si kartel. Keesokan harinya, John menghampiri Ned kemudian memberikan 2 pistol untuk menyerang Dewa Slepton di markasnya, serta beberapa gepok uang, ponsel, hingga identitas baru. Ned yang sadar jika ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari markas Slepton, meminta John untuk menjaga Polly jika ia tewas dalam misinya itu. Sebelum Ned pergi, ia berpamitan kepada Polly, dan disitulah mereka berdua saling bertatap-tatapan, di mana Polly sadar bahwa sang ayah kini sedang melakukan misi bunuh diri. Selang beberapa waktu setelah kepergian Ned, John mencoba menghibur Polly yang terus merenung. Saking sedihnya, Polly pun pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu untuk mengurung dirinya sendiri. Tidak lama dari itu, secara tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari seseorang yang ternyata si Jimmy. John yang menyadari hal yang janggal, ia pun segera menulis sebuah surat yang menyuruh Polly untuk diam tanpa suara. Di hadapan Jimmy, John bertanya bagaimana Jimmy bisa menemukannya, yang ternyata terungkaplah alasan Jimmy yang sebelumnya tidak mau menangkap dan memberantas geng Slepton karena Jimmy merupakan bagian dari geng tersebut. Your grapevine sucks. You think I'm out here because I want to be? Fucking touch it. Don't touch it. I'm not. Di tengah pembicaraan itu, secara tiba-tiba Polly akan kabur melalui jendela ventilasi dan kemudian malah terjatuh. Dan terjadilah beruntungnya, John berhasil menumbangkan si Jimmy meski ia harus tertembak di bagian lengannya. Di sisi lain, Ned yang sudah tiba di lokasi langsung memantau lokasi sekitar. Akan tetapi, pada saat menghampiri markas Slepton, ia diketahui dan
Ned terpojok dan memasuki sebuah mobil van. Disitulah Ned yang terpojok berusaha melakukan perlawanan. Ned yang berjuang sendirian pun pada akhirnya tertangkap oleh mereka semua. Di waktu yang bersamaan, John sambil membawa Polly dan membawa pasukannya untuk menggerebek markas Hauser. Scene kembali menampilkan Ned yang sedang disiksa habis-habisan sambil digantung. Disitulah Ned yang kesal terhadap Hauser langsung mengejeknya dan menantangnya untuk berduel melawannya. Hauser yang merasa diremehkan pun tentu berniat membunuh Ned. Namun sebelum hal itu terjadi, dari arah luar terlihat John beserta timnya sudah sampai di lokasi dan terjadilah baku tembak. Let's go! 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 Di tengah pertempuran itu, Polly berlari ingin menyelamatkan ayahnya dan langsung menuju lokasi sang ayah. Satu demi satu pasukan Hauser berhasil dilumpuhkan dan di waktu yang bersamaan ada anjing penjaga yang menghalangi jalan Polly. Ia pun rela melemparkan boneka beruang kesayangannya sebagai pengalihan agar Polly bisa memasuki sebuah gedung tempat ayahnya ditahan. Ned yang terkejut dengan kedatangan Polly sontak kaget dan berterima kasih kepada anaknya yang telah membebaskannya. Namun akibat luka yang dialami Ned, ia tidak sanggup berdiri apalagi harus keluar dari tempat tersebut dan tiba-tiba Hauser yang datang langsung menangkap Polly dan dijadikan sandera. Ned yang melihat itu pun langsung terbangun dan mengambil sebuah pisau yang lalu ditusukkan kepada Hauser dan Polly, turn around! Turn around! polisi memberondong mereka berdua sehingga membuat mereka tewas di tempat. Kejadian itu membuat Polly sangat terpukul karena ia sekarang menjadi yatim piatu. John pun harus memenuhi janjinya dengan menjaga Polly. Oleh karena itu, John pun memberikan hak asuh Polly kepada sahabatnya yang bernama Maya. Dengan diurus dan dijaga oleh Maya, John percaya bahwa Polly akan jauh lebih baik. Sebelum ia pergi, John berpesan sekaligus meminta maaf kepada Polly agar ia selalu kuat menghadapi semua ini. Film ini bukan hanya kisah pelarian seorang ayah dan anak, tapi juga perjalanan penuh luka, cinta, dan pengorbanan dalam kerasnya dunia yang terus memburu. Polly belajar bertahan di balik semua rasa takutnya. Ia menemukan keberanian yang bahkan ayahnya pun mengaguminya. Film ini meninggalkan kita dengan satu pesan, yaitu terkadang bahkan dalam kekacauan terbesar masih ada ruang untuk harapan. Sekecil apapun harapan, tetaplah menari. Kita akhiri alur cerita kali ini. Terima kasih telah menonton dan ciao.